Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Abdul Malik dengan nomor induk mahasiswa 252093907. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di LPDK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Bayan Sanalau Waru Pamekasan dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Demikian perkenalan saya, sekian terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Alhamdulillah dengan pembacaan doa tadi semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, Bapak absen terlebih dahulu mulai dari Alvin Naila, Ananda Putri, Fadilatul Musrofah, Pina Amelia, Siti Nuraini, Siti Hafifah, Lada, Siti Hatijah, Suci Citra Desi, Yuniafa, Kurotayun, Umairah, Intan, Kamilatul Akilah, Khairun Nisa. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan cek tentang kerapian dan kebersihan. Jika ada sampah di bawahnya, tolong diletakkan
pada tempat sampahnya. Semuanya berdiri dulu, saya cek. Itu ada sampahnya. Mana tempat yang sampah? Ah, di sana tempat sampahnya. Sudah bersih semua? Nah, kalau udah bersih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita nyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya, dan semuanya dimohon berdiri. Ya, silakan duduk kembali. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan biografi Wali Songo, menjelaskan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia, mengidentifikasikan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lainnya, mengklasifikasikan peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dalam bentuk tulisan atau media, menjelaskan keberhasilan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, menjelaskan ibrah dari sikap Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia. Minggu kemarin kita ada yang tahu materi kemarin? Yaitu tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui jalur apa saja? Ada yang ingat? Jalur perdagangan. Yang kedua jalur perkawinan. Jalur pendidikan. Terus apa lagi? Kesenian. Jalur dakwah. Nah, sekarang masuk kepada materi, yaitu Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Ada yang tahu nama-nama Wali Songo? Ada. Yo, coba sebutkan 3 dulu. Siapa? Ya, oke. Ya, bagus. Ada lagi yang mau menyebutkan? Ya.
Ya bagus. Ada lagi? Ya. Iya bagus. Arti dari kata Wali Songo itu ada yang tahu? Wali Songo adalah 9 orang wali ulama yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-14 sampai 16. Wali itu berasal dari kata bahasa Arab ya, wali, yang berarti orang yang dekat dengan Allah atau orang soleh. Sedangkan Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo itu 9 wali Allah yang menjadi tokoh utama dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo sebagai wali Allah yaitu orang yang dekat dengan Allah serta mulia. Wali Songo juga berkedudukan sebagai waliul amri, yaitu orang yang memegang kekuasaan. Jadi si megang kekuasaan atas hukum kaum muslimin serta memimpin masyarakat yang berwenang, menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam keduniawian maupun dalam keagamaan. Oke, kenapa Wali Songo itu kata depannya diberikan kata Sunan? Ada yang tahu? Ya, baik. Arti dari kata Sunan adalah sebutan kehormatan yang diberikan kepada ulama atau tokoh agama Islam yang sangat dihormati oleh masyarakat Jawa. Kata Sunan itu berasal dari kata susuhunan. Dalam bahasa Jawa, susuhunan berarti orang yang dijunjung tinggi, artinya icung-cung tinggi, dihormati dan ditaati. Dalam konteks Islam, Sunan digunakan sebagai gelar bagi wali atau ulama besar penyebar Islam. Nah, kira-kira di Jawa Timur itu ada berapa wali? Ada yang tahu? Ada? Ada 5. Di antaranya Sunan Gresik. Iya, benar 5 ya? Kalau di Jawa Tengah itu ada berapa wali? Ya, apa saja? Iya. Di Jawa Barat? Ada? Ada 1. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Sunan Gresik. Nama aslinya Sunan Gresik itu siapa? Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan wali yang paling tua di antara wali-wali Songo lainnya. Dia menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa sehingga terkenal dengan nama Sunan Gresik. Dia menetap di Gresik dengan mendirikan masjid dan juga pesantren. Tempat mengajarkan Islam kepada para santri dan kepada para penduduk agar menjadi umat Islam yang bertakwa. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Nah, ini gambarnya siapa? Sunan Ampel. Ada yang bertemu dengan Sunan Ampel? Tidak kan, Bapak juga tidak.
Sunan Ampel itu Raden Rahmat, ya kan? Sunan Ampel Raden, dia adalah anak dari Sunan Gengsi. Nah, tadi kan menyebutkan masuknya agama Islam melalui apa saja? Melalui perkawinan. Nah, ini Sunan Ampel itu cara mengislamkan melalui perkawinan dengan menikahi seorang putri raja yang bernama Nyi Ageng Manila dan mempunyai 4 keturunan anak yang namanya Maulana Makdum atau yang disebut dengan Sunan Bonang, Raden Qasim yang disebut dengan Sunan Derajat, terus 2 putri yaitu Nyi Ageng Maloka dan Sarifah. Itulah putra putri dari Sunan Ampel. Dan dia mendirikan pesantren di Ampel Denta. Dia mendirikan pesantren di Ampel Denta. Dan juga dia wafat dan dimakamkan di Ampel. Ada yang pernah ke Ampel? Nah, jika kalian pernah ke Ampel, sambil lalu mampir-mampir ke Sunan. Nah, ini Sunan atau yang disebut dengan Maulana Makdum. Siapa Sunan Bonang itu? Ya, putra dari Sunan Ampel. Semasa hidupnya beliau mempelajari Islam dari ayahnya sendiri yaitu Sunan Ampel. Kemudian Raden Baku merantau ke Basai dan mendalami Islam. Jasa beliau sangat besar dalam penyebaran Islam. Lahir pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Lanjut. Itu Sunan nama aslinya Raden Qasim. Siapa Raden Qasim itu? Putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Muria. Beliau berjasa dalam menyiarkan agama Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubaligh. Nah, ini Sunan Giri. Ada yang tahu nama aslinya Sunan Giri? Nah, Sunan Giri itu muridnya dari Sunan Ampel. Ini muridnya Sunan Ampel. Beliau adalah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Dia belajar Islam di pesantren Ampel Denta. Nah, jadi dia belajar Islam di Ampel Denta. Dan pasai Sunan Giri mendirikan pesantren. Nah, Sunan Giri ini kan mendirikan pesantren juga di Giri, kira-kira 3 kilometer dari Gresik. Nah, dia mendirikan pesantren juga. Selain itu beliau mengutus para mubaligh. Ketika sudah mahir semuanya, baru dia mengutus para mubaligh untuk berdakwah ke daerah-daerah seperti hanya Lombok, Makassar, Ternate dan Tidore. Ya. Muridnya Sunan Ampel. Sunan Kudus. Nama aslinya? Beliau berjasa dalam penyebaran Islam di daerah Kudus dan di sekitarnya Jawa Tengah bagian utara. Nika bagian Jawa Tengah. Sunan Kudus membangun sebuah masjid. Nah, Sunan Kudus membangun sebuah masjid terkenal sebagai Masjid Minara Kudus. Sunan Kudus juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Dia juga terkenal sebagai seorang sastrawan. Di antaranya karya sastra yang terkenal adalah Gending. Ada yang tahu Gending? Tangkrang-kerang sih dari kalau tepen. Dia lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi.
Nah, Sunan Kalijaga. Nama aslinya siapa? Raden Syahid. Salah satu seorang wali songo yang terkenal, berjiwa besar. Beliau adalah seorang mubaligh yang berdakwah sambil berkelana. Di dalam dakwahnya Sunan Kalijaga sering menggunakan kesenian. Enggak. Sering menggunakan kesenian. Seperti apa keseniannya? Yaitu seperti wayang kulit. Tuh, ketika orang pada waktu dulu orang senang dengan hiburan-hiburan seperti ludruk dan lain semacamnya. Nah, begitu juga dia menyantarakan dengan adat yang ada di sekitarnya, dan dia mendirikan wayang kulit dan isinya itu Mahabharata, dan sambil lalu diisi dengan kitab Al-Quran serta akhlak-akhlak yang baik. Terus cara masuknya tidak dipungut biaya oleh Sunan Kalijaga, tidak dipungut biaya, melainkan apa? Melainkan membaca 2 kalimat syahadat, otomatis orang itu sudah masuk Islam. Itulah strateginya Wali Songo dalam mengislamkan masyarakat Indonesia. Terus Sunan Muria. Ada yang tahu Sunan Muria? Sunan Muria adalah Raden Omar Said, tuh, putra dari Sunan Kalijaga. Jadi anaknya Sunan Kalijaga. Beliau seorang mubaligh yang berdakwah ke pelosok. Dia berdakwah ke pelosok-pelosok, di mana tidak bisa dimasuki mobil itu. Dia berdakwah di sana. Yang tidak bisa dimasuki mobil, sepeda, dia berdakwah ke sana. Di dalam dakwahnya beliau menggunakan sarana gamelan serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus. Lanjut, Sunan Gunung Jati. Ada di mana tadi Sunan Gunung Jati? Di Jawa Barat. Nama aslinya Sunan Gunung Jati? Syarif Hidayatullah. Nah, beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu dari Prabu Siliwangi. Ada yang tahu Prabu Siliwangi? Yang sering main sinetron itu. Prabu Siliwangi yaitu Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon. Dan menyebarkan Islam di Sunda Kelapa. Nah, sekarang diganti dengan Jakarta, terus Banten. Tuh. Ada yang tahu nama-namanya? Ada yang tahu lagu-lagunya Wali Songo? Kayaknya sudah ngantuk. Mari kita saksikan lagu-lagu Wali Songo. Kayaknya masih ngantuk ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku.
Oke, tadi Bapak kan sudah menjelaskan tentang nama-nama Wali Songo, dan sekarang mari kita kupas lebih dalam lagi tentang Wali Songo, dan kita diskusikan. Bapak akan memberikan materi adanya beserta LKPD-nya. Kemarin kan sudah dibentuk kelompoknya, ya kan? Ya, tolong kembali kepada kelompoknya yang sudah dibentuk kemarin. Enggak, ada yang biar benar. Itu saya baca. Lain. Itu saya baca itu. Tiga orang. Dia barang mengenang. Ini diskusi. Jangan lupa ya, kasih nama ketua kelompoknya siapa dan anak buahnya itu. Nanti kalau sudah selesai, presentasikan ke depan, yang lain sambil lalu menyimak. Kalau sudah selesai, siapa yang berani maju ke depan? Ya, bagus. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang peran dakwah Wali Songo. Yang pertama, menyebarkan Islam secara luas. Yang kedua, mengembangkan pendidikan Islam. Yang ketiga, membentuk masyarakat berakhlak mulia. Yang keempat, memperkuat toleransi dan persatuan. Hikmah dakwah Wali Songo. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan kesabaran. Yang kedua, budaya dapat menjadi sarana dakwah. Yang ketiga, akhlak lebih efektif daripada paksaan. Dan yang terakhir, Islam membawa kedamaian dan rahmat. Kesimpulannya adalah keberhasilan dakwah Wali Songo terletak pada pendekatan yang ramah, toleran, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, siapa lagi yang mau maju? Ini lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian dakwah Wali Songo. Dakwah Wali Songo adalah upaya penyebaran ajaran Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang dikenal oleh 9 wali dengan cara damai, bijaksana, dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Latar belakang dakwah. Sebelum Islam berkembang, masyarakat Indonesia menganut sumber Buddha dan kebudayaan lokal. Wali Songo berdakwah dengan memahami kondisi sosial budaya masyarakat sehingga Islam dapat diterima tanpa konflik. Nama-nama Wali Songo antara lain sebagai berikut. 1. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat. 2. Sunan Gresik, dikenal juga dengan nama Maulana Maulidi. 3. Sunan Bonang, dikenal dengan nama Raden Maulana Mahmud Ibrahim. 4. Sunan Giri, memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. 5. Sunan Derajat, memiliki nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. 6. Sunan Kalijaga, memiliki nama asli Raden Syahid. 7. Sunan Kudus, beliau dikenal dengan nama Ja'far Shadiq. 8. Sunan Muria, bernama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. 9. Sunan Gunung Jati, nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dari kelompok 4. Ya, kelompok berapa yang masih belum maju? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan diskusi kami tentang dakwah Wali Songo. 1. Pendekatan budaya menggunakan wayang dan istiadat tempat Sunan Kalijaga. 2. Pendekatan pesantren memberikan pesantren sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat Sunan Ampel dan Tiga. Pendekatan akhlak memberikan penyataan dan struktur bersahabat dan rendah hati. 4. Pendekatan sosial membangun komunikasi dan kesejahteraan masyarakat. 5. Penjagaan berdakwah menjadi aktivitas penampilan dan amanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi hari ini dari beberapa kelompok, ini mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 berjalan dengan lancar. Dan Bapak akan simpulkan sedikit ya, tentang Wali Songo adalah tokoh yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Mereka berdakwah secara damai dan bijaksana, dan sekarang Islam berkembang pesat berkat strategi mereka yang toleran. Oke. Gimana pelajaran SKI hari ini?
Alhamdulillah, pelajaran ini menyenangkan dan tidak adalah. Alhamdulillah, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Oke, karena pelajaran ini sudah selesai, Bapak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang dibelajar tadi bisa bermanfaat dan berkah kepada kalian semua. Dan minggu depan kita belajar tentang apa? Ya, jika ada kekurangan maupun kesalahan dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkunya tolong dirapikan kembali dan membaca doa bersama-sama. Karena pelajaran ini sudah selesai, marilah kita membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita akhiri pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.